Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Yulia Feriska dengan NIM 14014211176. Di sini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas konsep dasar IPA dengan dosen pembimbing Dr. Sri Sulistiorini MPD. Nah, jadi di sini materi yang akan saya presentasikan adalah perkembangbiakan manusia dan hewan serta pewarisan sifat. Nah, kita masuk ke materi, yaitu perkembangbiakan manusia. Apa sih perkembangbiakan manusia itu? Nah, jadi perkembangbiakan manusia ini merupakan cara untuk suatu makhluk hidup memperbanyak keturunan atau jenisnya. Nah, manusia ini berkembang biak secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan secara kawin terjadi karena ada proses penggabungan antara sel sperma yang dihasilkan oleh laki-laki dan sel telur yang dihasilkan oleh perempuan yang kemudian menjadi zigot. Setelah zigot berkembang kemudian lahir dan nantinya akan berkembang, akan terjadi perkembangan dewasa dan sampai tua nanti. Kemudian untuk alat reproduksi manusia yaitu laki-laki, untuk organ reproduksi dalam ada testis, epididymis, vas deferens, uretra, vesicula seminalis, dan kelenjar Gopen. Kemudian untuk organ reproduksi luar ada penis dan skrotum. Untuk perempuan sendiri, organ reproduksi dalamnya ada ovarium, oviduk, uterus, vagina, dan himen. Sementara organ reproduksi luarnya ada labia mayora, labia minora, mons pubis, klitoris, dan vestibulum. Klitoris ya, maaf. Kemudian ada perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ini sama seperti perkembangbiakan manusia. Tujuannya adalah untuk memperbanyak keturunan atau jenisnya. Nah, jadi perkembangbiakan hewan ini selain seperti itu tadi tujuannya lainnya juga adalah untuk melestarikan jenisnya. Terlebih lagi di Indonesia ini sekarang ada banyak hewan yang sudah terancam punah. Nah, oleh sebab itu perkembangbiakan itu perlu dilakukan agar hewan tidak punah, agar bisa bertahan sampai ke depannya hingga nanti mungkin anak cucu kita bisa melihatnya kembali. Nah, untuk perkembangbiakan hewan sendiri ini ada dua, yang pertama generatif dan yang kedua vegetatif. Kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif. Ada ovipar, vivipar, ovovivipar. Untuk ovipar sendiri ini merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Nah, perkembangbiakan ini biasanya dilakukan oleh unggas atau reptil. Nah, setelah terjadi proses pembuahan, embrio yang dihasilkan nanti akan tumbuh dan berkembang di dalam suatu tempat atau biasa kita lihat itu namanya telur ya. Contohnya ada burung, ayam, dan lainnya. Kemudian untuk vivipar sendiri yaitu melahirkan. Jadi setelah terjadi pembuahan, embrio yang akan tumbuh tadi dan berkembang di dalam rahim induk betina. Nah, beberapa ciri-cirinya yaitu hewan memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan tubuh biasanya dilindungi rambut seperti sapi, kambing, kemudian kuda, kelinci, dan lainnya. Untuk perkembangbiakan ovovivipar itu bertelur dan melahirkan. Jadi nanti pada perkembangan biakan secara ovovivipar ini setelah terjadi pembuahan embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Nah, tapi telur itu masih tetap disimpan di dalam tubuh induknya sampai menetas baru kemudian dilahirkan. Seperti contohnya ada kuda laut gitu. Kemudian perkembangbiakan vegetatif ini ada tunas. Nah, hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil pada tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah
dan menjadi individu yang baru. Seperti contohnya ada di situ ya, hidra, porifera atau bunga karang, dan colelenterata atau ubur-ubur. Kemudian untuk fragmentasi ini merupakan cara hewan berkembang biak dengan memotong tubuhnya menjadi 2 bagian atau lebih. Kemudian potongan-potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya ada cacing pipih atau planaria dan cacing pita. Yang terakhir ada membelah diri. Dilakukan oleh hewan bersel satu seperti amuba. Nah, ketika membelah diri, inti sel hewan ini akan membelah menjadi 2, diikuti dengan pembelahan cairan dan juga dinding sel, kemudian menjadi individu yang baru. Yang terakhir sekilas tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau hereditas ialah penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Sifat yang diturunkan bisa berbentuk apa saja. Misalnya keturunan seperti misal orang tuanya dari sisi ayah atau ibu ada yang memiliki warna kulit yang putih, maka bisa menurun kepada keturunannya putih, atau bisa juga perpaduan keduanya, jadi setengah-setengah. Kemudian tinggi badan, ada warna rambut, dan lain-lainnya. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut genetika. Pewarisan sifat dikendalikan materi genetis, yaitu gen dan kromosom. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.